Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, kita mulai saja ya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih Ayah Bunda yang telah menyempatkan ya di siang hari ini bertemu dengan kami di Imagnum Virtual Meetup ya. Semoga Ayah Bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ayah Bunda, sebelum kita mulai pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan murojaah terlebih dahulu ya. Kita akan murojaah surat Al-Insyirah aja ya Bunda ya, agar segala sesuatunya dimudahkan oleh Al-Insan. Cuman Al-Insan. Kalau anak-anak sedang ini ya, sekarang menghafalkan surat Al-Insan ayat 13 ya sampai ayat. Iya. Kalau sekarang kita akan murojaah surat Al-Insyirah ya. Oke. Boleh bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga menambah keberkahan di siang hari ini ya Bunda ya, dengan diawali membaca salah satu ayat atau kalamullah ya. Oke, selanjutnya kita akan, sebelum mulai kita tadi ya mengucapkan basmalah dulu ya bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah untuk yang pertama ini akan ada sedikit pemaparan dari Ibu Ane mengenai GCE, yaitu God Center Education. Apa saja ya Bu Ane ya? Nah, mangga kepada Bu Ane dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bunda, ini sharing sih sebenarnya ya. Barangkali mungkin beberapa orang tua udah tahu bahwa sebenarnya ini di Cendekia Muda kita tuh pembelajarannya seperti apa gitu ya. Di sini hanya sharing sedikit bahwa perlu Ayah Bunda ketahui, ini sharing ya, dan ini juga sebenarnya dadakan juga nih saya. Jadi kalau misalnya ada yang salah-salahnya, nggak bisa diberikan masukan ya. Nah, ya, perlu Ayah Bunda ketahui nih, kalau misalnya Ayah Bunda ingin tahu bahwa sebenarnya di Cendekia Muda itu kita memang memiliki kurikulum yang dibilang khusus ya, punya kurikulum yang memang mengkolaborasikan beberapa, termasuk salah satunya mungkin Dignas. Tetapi memang konsentrasi dan konsen kita ada hal-hal yang memang tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, bukan hanya jadi belajar, tetapi memang dalam kehidupan keseharian. Nah, khususnya barangkali kalau di sini jadi peserta didik, mungkin objek kami ini adalah siswa-siswa di Imagnum, dan tentu saja kami pun sebagai gurunya juga memang yang mau nggak mau membimbing anak-anak harus memiliki sesuatu yang sifatnya lumayan nih. Apa itu? Nah, perlu ya Bunda ketahui, selain memang kami memang di sini belajar tentang sirah nabawiyah, ada yang disebut dengan GCE ya. Nah, ya betul ya Bu Putri ya. GCE. God Center Education. Kenapa God Center Education? Karena harapannya di sini, maksudnya God di sini Allah ya, harapannya bahwa apapun yang memang dipelajari oleh siswa, apapun yang memang kami ajarkan, apapun itu materi pendidikannya, apapun itu materinya, semuanya itu dikembalikan lagi kepada Allah gitu ya. Semuanya, segala sesuatu yang memang terjadi nanti balik-baliknya bukan
ya ini karena Bu Ana yang ngajarin gitu ya, atau misalnya memang ya Bu Ana kan kayak gini misalnya gitu lah ya kasarnya gitu. Padahal sebenarnya semua yang memang kami berikan atau memang semua yang terjadi sih ya, pinginnya gitu, harapannya anak-anak bisa mengetahui oh iya ternyata semuanya memang dari Allah gitu ya, sama pembelajaran yang memang apalagi yang sifatnya fenomenal seperti sains gitu ya, kemudian gimana juga mungkin atau agama apalagi ya lebih terlihat lagi, termasuk matematika juga mungkin ya, ya bahasa juga atau semuanya pelajaran yang lain yang memang sedang dipelajari oleh siswa. Harapannya memang ini semuanya sifatnya memang center to God atau center to Allah gitu, tapi kita kemas dalam bentuk pembelajaran yang bisa jadi kita kemasnya itu misalnya kok di sini mah misalnya kalau misalnya ayah bunda bandingkan kok di sekolah ini gini ya di sini nih, pasti tentu saja ada yang berbeda, tetapi memang inti dari konsep materi yang dipelajari oleh siswa khususnya di kelas 4 tidak akan jauh berbeda, tetapi kita akan mengemasnya itu menjadi sesuatu yang bermakna ya, sesuatu nah pinginnya sesuatu itu menjadi meaningful diterimanya oleh anak-anak ya, dan kami pun juga sebenarnya jadi seorang guru tuh ketika memberikan sesuatu yang sifatnya meaningful tentu saja punya sesuatu yang dibilang beban, bukan beban tetapi punya sesuatu yang memang kami pun tentu saja ingin jadi harus jadi lebih baik gitu ya. Nah, dan itu juga tidak mudah, tetapi barangkali di sini kami memang ingin menyampaikan sering sama orang tua bahwa bagaimanapun itu akan lebih terasa ketika kita semuanya dikembalikan kepada Allah gitu. Jadi harapannya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau pas kami belajar, kemudian dari ini juga kemudian jadi saling diskusi di sekolah, ada sih beberapa yang menjadi sorotan, misalnya apa sih yang termasuk di pembelajaran di sekolah yang maksudnya good center. Salah satu aja ya, bahwa sebenarnya harapannya apapun yang memang anak-anak pelajaran itu bisa terkoneksi dengan dunia mereka ya. Biasanya disebutnya dengan real world connection. Jadi bagaimana mereka tuh bisa merasakan bahwa pembelajaran ini oh iya ini tuh nyambung ya satu sama lain, ini ternyata saling berkaitan gitu ya. Bukan cuman oh ini yang matematika aja gitu ya, sains sebenarnya saling berkaitan, harapannya gitu ya, terintegrasi dan terintegrasi juga dengan memang keseharian yang memang sedang mereka alami gitu ya, harapannya seperti itu gitu. Jadi mereka setiap harinya ngerasa oh ya ternyata Allah tuh gini ya, ternyata Allah tuh ya pinginnya ya, harapannya ke sana dalam kehidupan gitu sehari-hari juga, jadi itu ya pas Allahnya dapet terus ke sehariannya gitu juga ya. mereka dapet. Kemudian juga mungkin ya dekatlah dengan kehidupan mereka. Kemudian bagaimana kami juga sebenarnya sebagai seorang pendidik harus memberikan instruksi-instruksi yang memang memacu mereka untuk lebih ke Allah lagi gitu ya. Ya, mendekatkan diri kepada Allahnya gitu mungkin yang lebih. Ya, kemudian ada juga kalau misalnya dari teaching itu ada sifatnya yang bagaimana membuat mereka lebih aktif, challenging kayak gitu ya, membuat mereka juga terintegrasi dan bernilai. Nah, yang bernilai ini barangkali yang memang masih harus kita juga semua belajar gitu ya, kami juga guru-guru juga belajar. Ini mah bareng-bareng ya ayah bunda ya. Nah jadi kalau ayah bunda nanti mendengar misalnya apa ya GEC, nah, itu adalah GCE, God Center Education. Jadi bagaimana setiap pembelajar itu senternya adalah dari Allah besarnya, walaupun tetap sebenarnya kami tetap dengan sirah nabawiyah ini menjadikan sebuah apa ya, kalau kita belajar sirah itu kan setiap tahapan langkah dari Rasul sebagai suri teladan itu menjadi tetap menjadi acuan kami bagaimana di fase anak di usia 9 sampai 10 ini gitu ya. Di usia 10 ini pada saat Rasulullah pada saat usia itu apa ya yang membuat Rasulullah menjadi seseorang yang sangat hebat gitu kan, menjadi seseorang pemimpin yang memang seluruh dunia bahkan nanti mungkin gitu ya. Berarti kan ada sesuatu yang ingin kita gali dari kehidupan Rasulullah sehingga bisa kita terapkan dalam ke anak-anak yang mudah-mudahan anak-anaknya suatu saat nanti menjadi orang-orang besar di kemudian harinya. Nah, itu yang merinding ya. Ya, kita nggak tahu ya. Gitu. Kadang-kadang kalau guru SD itu suka gitu, Bu. Karena kan kalau guru SD melihatnya anak-anaknya ini nggak bisa. Tapi pada saat next berikutnya saya punya murid-murid, ternyata suatu saat ini menjadi orang yang sangat besar dan itu bikin kita tuh yang
kadang jadi, wah Masya Allah ya gitu ya, jadi lebay, jadi baper juga gitu ya, melihat perkembangan dan tahapan mereka. Terasanya bukan sekarang gitu ya, tetapi bekal-bekal yang sekarang ini, mudah-mudahan ini jadi bekal mereka di kemudian hari. Bekal-bekal dasar yang akan mereka tanamkan nanti di saat mereka tumbuh-tumbuh. Ya, saat ini mungkin ya, saat kita pingin ke Allah, ada satu Allah itu ngasih utusan. Nah, salah satunya Rasulullah, dan salah satunya mungkin yang harus kita contoh itu adalah suri teladan Rasulullah. Dan dari kita mencontoh suri teladan Rasulullah inilah nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang memang terbaik ya. Amin ya, Masya Allah. Harapannya seperti itu. Jadi kalau misalnya Bunda melihat Sirah Nabawiyah, kadang-kadang kita harus mengulang beberapa kali dengan cerita-cerita yang sama. Harapannya sih biar terekam ya di dalam ingatan anak-anak bahwa sebenarnya Rasulullah seperti ini loh melakukannya gitu. Kalau di fase usia berapa? Anak-anak 9 sampai 10 tahun. Oh, Rasulullah udah mulai apa ya? Diajak mengembalanya udah ada empatinya yang tumbuh. Nah, ini diharapkannya anak-anak juga sudah memiliki empati, udah berani ya kan? Harapannya berani. Kemudian percaya diri kayak tadi presentasi ya. Kalau misalnya nanti di kelas 4 sering-sering presentasi, harapannya ya percaya diri. Kemudian kemarin reminder anak-anak ya, wah itu tanggung jawab ya, saya tanggung jawab, karena memang mau nggak mau mereka ketika membuat reminder mereka akan diberikan waktu dan harus juga pada saat misalnya pagi-pagi sudah mulai share dan kelihatan banget, oh ini ternyata memang salah satu bentuk percaya dirinya anaknya, karena nggak langsung semua ternyata ya bukunya. Pas kita minta ini ditantang nih, ayo kalian mau nggak bikin reminder gitu ya, pas ditantang jadi mau bikin reminder, ternyata mereka ibu udah aku nggak bisa ngedit, tapi ada yang memang mereka nggak tahu bisa, nggak tahu ya udah aku mau. Nah ya itu inisiatif juga gitu kan, inisiatifnya timbul dari sama kita dipancing nanti editnya nanti yang penting berani aja dulu ya. Masya Allah itu Bu ya ayah bunda, itu juga menjadi poin penting dan kita melihat kadang-kadang bikinan mereka bagus-bagus ya. Iya, guru-gurunya jadi gini luar biasa pokoknya anak zaman sekarang itu ya. Dan cerita presentasi tadi juga, Masya Allah ya, ternyata di usia mereka, kalau di usia saya dulu kelas 4 boro-boro ya mau presentasi ya, ikutin aja, tapi di usia mereka luar biasa. Udah bisa presentasi, terus buat template-nya juga kan itu lumayan ya. Iya, membuat template-nya, mengoperasikan PowerPoint-nya, kemudian tadi ada yang bisa langsung presenting sendiri gitu ya, meskipun ada yang dibantu, tapi saya puas, Masya Allah. Ini pasti ada anak hebat, di belakangnya ada orang tua yang hebat. Ya, barakallah. Karena memang kan sekarang pembelajaran lagi di rumah, pasti kan memang yang mensupport semuanya itu pasti di belakangnya ada orang tua yang selalu mensupport apa membantu mendukungnya untuk ternyata presentasinya luar biasa ya, Masya Allah. Jazakumullah khair ya Bunda yang sudah mendukung kegiatan-kegiatan kami ini, khususnya di Imagnum. Saya tidak akan berlama-lama, karena nanti intinya di meet up ini ada sesuatu yang memang ingin kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini dapat juga nih God Center Education-nya. Mau nggak mau, karena mau ini jadinya maksud harusnya ada ya, karena ada sirupnya juga yang berkaitan. Ya, itu kurang lebih itulah ya, GCC. Ya. Paling itu nanti barangkali setelah ini akan Bu Putri akan standby. Saya akan dibantu oleh teman saya, alhamdulillah, yang akan menjelaskan ya meet up-nya apa sih maksudnya ya. Oke. Tapi saya mau pamit dulu ya Bunda. Terima kasih atas peluangan waktunya dalam mengikuti Imagnum Virtual Meet. Saya undur diri. Terima kasih. Salamnya banyak. Terima kasih Bu Ana. Nanti siapa yang akan duduk di kursi saya? Kursi panas yang sebelahnya. Mangga, saya panggil ya benar. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana telah menemani saya di sini. Nah, selanjutnya ini ya inti dari pertemuan kali ini di virtual meetup ini. Saya tidak akan sendiri, akan ada yang menemani lagi. Akan menjelaskan secara detailnya pembelajaran atau kegiatan yang nanti akan kita adakan di bulan depan seperti apa. Mangga salah satu koordinator acara kita ya di pekan nanti
kita sambut Bu Winda. Assalamualaikum ayah bunda semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Akhirnya saya merasakan juga apa yang anak-anak rasakan tadi pagi ya. Kalau tadi pagi anak-anak, aduh ibu deg-degan. Nah sekarang saya yang merasakan seperti itu. Tampaknya saya kena karma ini hari ini. Karena tiba-tiba harus mempresentasikan di depan. Banyak sekali pengujinya ini. Ada ayah bunda, ada teman-teman juga di sini semuanya. Apa kabarnya ayah bunda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Seperti yang sudah tadi disampaikan Bu Putri, ini saya tiba-tiba jadi koordinator dadakan apa ini. Sebetulnya apa sih yang akan disampaikan oleh saya di sini? Ini mungkin kalau ada yang punya adik di level-level bawah, mungkin sudah punya bocoran-bocoran tentang kegiatan apa yang akan kita lakukan di bulan depan insya Allah. Jadi untuk level 4 ini akan ada sesuatu acara yang spesial, tidak seperti biasanya selama kita PJJ, karena kita akan mengundang tidak hanya anak-anaknya saja, tapi ayah bunda juga untuk ikut serta dalam kegiatan yang akan insya Allah dilaksanakan di awal April nanti. Nah, nama kegiatannya apa? Pak Irfan mungkin bisa minta ditampilkan. Nah, ini nama kegiatan kita nanti, yaitu Imagnum Outing Fun Project. Jadi kalau dibilang ini field trip, ini bukan field trip. Kalau dibilang ini project day, ini pun bukan project day. Tapi ini adalah penggabungan dari field trip dan project day. Esensinya sama, tapi kalau field trip kan yang diajak hanya anak-anak saja, anak-anak yang ikut belajar, ikut senang-senang. Project day ada anak dan orang tua. Nah ini kita gabungkan antara anak dan orang tua, bisa ikut sama-sama, bisa ikut senang-senang bareng-bareng, dan bisa melaksanakan proyek sama-sama juga. Nama kegiatannya adalah Imagnum Outing Fun Project. Nah, kapan dilaksanakannya? Oh, ini landasan kegiatan kita. Jadi semua yang kita laksanakan insya Allah tidak terlepas dari dasar-dasar Al-Quran dan Sirah juga, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ane, bahwa karena kurikulum kita mengambil Sirah Nabawiyah dan God Center Education, maka untuk kegiatan ini kita mengambil dari surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang intinya adalah cara anak berbuat baik terhadap orang tua. Jadi menghormati sikap apa yang harusnya dilakukan oleh anak terhadap orang tua, terus dan sebaliknya juga. Jadi tidak hanya anak yang menghormati orang tua, tapi hak anak pun didapatkan dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Nah, kasih sayang ini diberikannya melalui apa? Melalui orang tua yang mendampingi anak-anak pada saat kegiatan ini berlangsung. Sesuai dengan sirah juga, karena pada saat pembelajaran sekarang, anak-anak kan sedang belajar dengan tema Abu Thalib, di mana pada saat pengasuhan bersama paman ini, Nabi Muhammad diajak berdagang ke Syam, didampingi oleh oleh pamannya ini. Jadi tidak dilepas begitu saja sendiri, tapi melakukan perjalanan jauh dengan didampingi oleh pamannya juga. Terus selanjutnya, nah ini tema kita adalah togetherness make happiness. Jadi dengan kebersamaan kita bisa menjadi lebih bahagia ya, harapannya seperti itu. Kapan dilaksanakannya? Untuk pelaksanaannya insya Allah kita 1 pekan, dari mulai hari Senin sampai hari Jumat di tanggal 5 sampai tanggal 9 April 2021. Nah, ini untuk tempat, mungkin ini akan sedikit mulai mengundang banyak pertanyaan. Ini sedang pandemi kok kita ajak ayah bunda semua jalan-jalan ke tempat yang jauh. Jadi insya Allah untuk pelaksanaannya nanti, kegiatannya tidak akan full di rumah, tapi akan ada 1 hari di mana ayah bunda dan anak-anak akan kami ajak ke tempat yang agak pinggiran dari kota mungkin ya, atau agak jauh dari rumah masing-masing, tapi masih terjangkau. Jadi insya Allah ayah bunda semuanya tahu tempat ini, aksesnya seperti apa sudah terbayang, lokasinya di sana seperti apa sudah terbayang juga. Kita memilih Taman Hutan Raya Juanda Dago. Insya Allah sudah tahu lah ya ayah bunda tempatnya seperti apa. Nah, untuk jadwal kegiatannya, insya Allah nanti di hari Senin tanggal 5 itu kegiatan anak-anak akan di rumah. Ini hanya opening saja, opening tentang kegiatan kita selama 1 pekan seperti apa. Nanti dilanjut di hari, nanti di situ ada opening sirahnya juga. Kenapa? Jadi dikuatkan kembali kenapa kegiatan ini dilaksanakan. Dasarnya apa? Jadi di hari Senin ini akan disampaikan tentang rangkaian kegiatan dari Senin sampai Jumat dari sirah itu seperti apa.
Nah, nanti di hari Selasanya kita akan mulai jalan-jalan, tapi ini akan dibagi sesi. Jadi untuk kelompok yang kebagian di hari Selasa, hari Rabunya nanti akan libur. Dan untuk kelompok yang kebagian di hari Rabu, hari Selasanya libur. Jadi insya Allah kami sadar dengan kondisi seperti sekarang ini ya, tidak mungkin mengundang semua anak, 70 anak langsung sekaligus di satu tempat. Itu sangat berat juga untuk kami dan tidak mungkin juga diizinkan oleh pihak sekolah. Jadi kami mencoba untuk membagi anak 70 anak ini ke dalam beberapa sesi. Jadi tidak langsung diundang semuanya. Ya, jadi dalam satu hari pun akan kita bagi lagi sesinya. Ini kan ada 2 hari ya, di mana nanti Pak Irfan mungkin bisa next dulu aja. Next dulu aja. Lagi. Nah ini, di mana nanti dari siswa 70 anak itu akan kami bagi di hari pertama, yaitu di Selasa tanggal 6 April 2021, hanya akan ada 35 anak dengan setiap sesinya hanya 17 sampai 18 anak. Jadi ini tidak akan langsung, misalkan kita akan mulai dari jam 8 nih, langsung datang 35 anaknya. Jelas tidak, kami akan bagi lagi menjadi 2 sesi. Jadi nanti pada saat kedatangan pertama atau sesi pertama itu hanya akan bertemu dengan 18 anak dan 18 ayah atau bunda yang mendampingi. Jadi tidak langsung ngumpul semuanya. Karena kami membatasi juga kerumunan dan jarak juga, meskipun alasan kami memilih salah satu tempat di Tahura ini karena kan seperti Ayah Bunda tahu tempatnya sangat luas, kita bisa akses banyak hal di sana, bisa eksplor banyak hal, tapi kan tetap ya lapangan-lapangan yang terbuka lebarnya hanya ada beberapa, sedangkan kami membutuhkan tempat-tempat yang untuk berkegiatan itu bisa tetap kita atur jaraknya. Jadi sebagai gambaran saja, ini yang ada di foto adalah salah satu tempat yang nanti akan kami jadikan pos. Tapi di pos ini nanti hanya akan ada 6 orang saja. Jadi dari 18 anak tadi akan dibagi lagi menjadi 3 kelompok kecil. Jadi nanti setiap posnya hanya akan ada 6 orang saja. Dan mereka akan melakukan perjalanan bersama-sama dengan orang tuanya juga. Jadi kami tidak akan mencampur semua peralatan games atau apapun yang sifatnya dipakai bersamaan. Jadi semuanya akan dipakai sendiri-sendiri. Anak akan, dan itu akan dibawa pulang. Jadi tidak akan sifatnya dipinjam atau saling bergantian. Tidak, tapi kami akan meng-create games atau meng-create kegiatan di sana yang sifatnya satu alat ya untuk satu anak itu, tidak akan digunakan bersama-sama. Jadi kita meminimalisir adanya sentuhan, adanya interaksi yang terlalu berlebihan, meskipun memang kita melakukan kegiatannya secara bersama-sama, tapi dengan jarak yang tetap kita atur. Nah, insya Allah nanti kegiatannya ini tidak hanya senang-senang, jadi tetap ada muatan pelajarannya juga. Di hari Kamis nanti siswa akan merakit suatu games, jadi kegiatannya kembali di rumah, merakit sebuah games yang itu ada muatan pelajarannya juga. Dan di hari Jumat mereka akan menghias sesuatu yang spesial tentunya untuk orang yang spesial. Nah, yang spesialnya ini apa dan kepada siapa orang spesialnya, tunggu saja nanti, ini misi untuk anak-anak ya. Jadi ayah bunda silakan berpenasaran ria dulu dari sekarang sampai nanti awal April. Nah, muatan pelajarannya apa saja yang ada di kegiatan kita kali ini? Untuk agamanya ini lebih ke siroh. Jadi nanti sirohnya adalah pengasuhan Aminah dan Abdul Muthalib, yaitu ibunda dan kakeknya. Terus sainsnya macam-macam gaya, perubahan wujud benda dan sifat-sifat cahaya. Puisinya, bahasanya itu tentang puisi, mathnya tentang keliling dan luas. Nah, untuk sosialnya nanti muatan yang terkandung di kegiatan adalah tentang kerajaan Islam yang tadi anak-anak presentasikan. Insya Allah sudah menguasai ya, karena tadi pada saat saya tanya jawab dengan anak-anak pun luar biasa, jawabannya keren-keren dan hampir rata-rata semuanya jawabannya benar. Hebat, ini bunda-bundanya di rumah yang jauh lebih hebat memotivasi, mengajarkan anak-anaknya supaya berlatih terus presentasinya. Selain itu, sosialnya adalah gejala sosial dan sumber daya alam. Untuk PKN-nya, ini tentang Pancasila sila keempat dan hak serta kewajiban. English-nya tentang postcard, ya English dan musik ini kolaborasi nantinya. Oke, ini yang tadi saya sampaikan. Nah, kurang lebih ini alur kegiatan pada saat nanti pelaksanaan. Jadi nanti pada saat anak-anak datang dan ayah bunda datang ke Tahura sana, di tempat tiket akan ada guru yang menyambut, tidak hanya menyambut dengan senyuman, tapi kami pun akan memberikan suatu bekal
untuk selama kegiatan di sana. Jadi anak-anak akan, insya Allah kami berikan bucket hat sebagai penanda kelompok yang nanti warnanya pun sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Tapi tidak hanya itu, nanti di tiket ini akan ada guru yang mengecek prokes yang digunakan atau prokes yang dibawa, apakah membawa sanitizer, apakah memakai masker, dan tentu akan ada pengecekan suhu. Jika suhunya di atas batas, berarti mohon maaf dengan sangat berat hati tidak bisa mengikuti kegiatan. Nah, sebelumnya mengikuti sebelum datang ke tempat ini pun tidak hanya kami guru-guru, ayah bunda dan anak-anak pun akan mengisi form assessment, di mana di form itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seputaran dengan aktivitas ayah bunda yang berhubungan dengan COVID. Jika poin asesmennya melebihi angka 5, berarti mohon maaf dengan berat hati tidak bisa mengikuti kegiatan offline di Tahura, tapi nanti akan insya Allah kami ganti dengan kegiatan online. Ya, untuk kegiatan online-nya seperti apa? Tunggu saja nanti seperti apanya. Yang jelas semua ini memang kita upayakan seminimal mungkin prokesnya kita jaga. Semaksimal mungkin ya, berarti bukan seminimal. Maaf, semaksimal mungkin prokesnya kita jaga, jangan tidak sampai membiarkan begitu saja, apalagi sampai terjadi perkerumunan. Apalagi mungkin ini ya bukan hanya guru-guru yang kangen dengan anak-anak, tapi antara bunda dengan bunda yang lain pun mungkin ini akan sangat rindu tidak bertemu ya, lama tidak bertemu. Biasanya setiap hari mengantar anak-anak, menjemput anak-anak, bisa cipika-cipiki dulu pada saat bertemu. Nah, mohon maaf nanti pada saat di sana ya kita salamnya jauh saja, terus tetap bisa ngobrol tapi dengan menjaga jarak dan sejenisnya. Nah, salah satu alasan kita memilih tempat di Tahura ini adalah memang karena tempatnya sangat luas dan di sana pun sirkulasi udaranya juga insya Allah tidak akan sampai rebutan oksigen istilahnya. Kalau misalnya kita di tempat yang sempit ya nanti sesak juga. Jadi insya Allah nanti kita memang mencari tempat-tempat yang dari segi perizinan juga insya Allah sudah bisa dilaksanakan. Terus dari segi protokol pun insya Allah pihak Tahura pun menjaga protokol ini. Jadi memang mereka pun membatasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak massa. Nah, makanya dari itu kami pun untuk kegiatan ini membatasi jumlah siswanya. Inginnya kami semua langsung dalam satu hari 70 anak seperti field biasa, karena kan kalau di beda-beda hari terus beda-beda sesi lumayan juga nantinya. Tapi ternyata kan dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk kami mengundang seluruh anak ya Bu Putri. Apalagi ini 70 anak ditambah 70 orang tua. Wah, Masya Allah 140 orang ini bagaimana nanti yang ada di sana malah jadi konser dadakan. Konsernya konser guru teriak-teriak nanti manggil anak-anak kemana-kemana gitu. Jadi memang kita batasi. Tadi di pada saat daftar pulang pun memang sudah kita cek semuanya termasuk dari peralatan prokesnya. Mulai dari masker, sanitizer, terus semuanya, suhu dan segala macam itu sudah kita cek. Nah, nanti ya tisu basah, tisu kering itu pokoknya yang sifatnya pribadi dan memang sudah standar yang biasa dibawa oleh ayah bunda, silahkan itu dibawa. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, perlu rapid atau swab tidak? Insya Allah tidak ya, karena ini kita sifatnya sama kayak kalau misalkan kita jalan-jalan ke mall, kita makan di kafe, tentu pada saat masuk ke kafe atau masuk ke mall pun hanya cukup dicek suhu saja tanpa harus menunjukkan surat rapid atau surat swab. Jadi ini insya Allah masih bisa dilakukan, seperti kita naik kereta lokal dari Padalarang ke Kiara Condong itu masih boleh menggunakan cek suhu saja tanpa ada rapid dan swab dulu. Nah, nanti setelah dicek, di tiketing, nanti anak-anak akan berjalan dan melakukan pembukaan di lapangan yang ada patung Insinyur Juandanya. Nah, setelah itu nanti akan melakukan perjalanan ke pos-pos, di mana pos ini akan kami bagi 3 pos, dan setiap posnya atau setiap kelompoknya itu hanya terdiri dari 6 anak dan 6 orang tua saja. Jadi ini yang akan berjalan beriringan bersama-sama, hanya 12 orang, 6 orang anak dan 6 orang tua. Ini akan berjalan terus meskipun 12, tapi kan tetap ya pada saat berjalan bersama itu tetap diusahakan untuk menjaga jaraknya. Jadi bukan berarti jadi gandengan, terus bukan berarti jadi rangkul-rangkulan atau apa, tidak seperti itu. Jadi jalannya tetap diatur, jaga jaraknya dan tidak perlu sambil
Gimana ya Bu Putri? Kan biasanya excited ya kalau apalagi kalau hiking gitu maunya sambil rangkulan-rangkulan atau apa. Apalagi ini mendengar kata tahura berarti ada sesuatu yang luar biasa nih nanti di ujung sana ya. Ada apa saja di Sudah terbayang mungkin ya Ayah Bunda apa yang spesial di tahura ini. Jadi seperti itu, terus nanti setelah melakukan perjalanan di pos-pos ini, nanti mereka akan kembali berkumpul di lapangan yang ada patung di Juanda itu untuk melakukan performance. Begitu Pak Irfan, mungkin di next di slide terakhirnya. Loading. Ya, tapi Ayah Bunda, kegiatan ini bisa kami laksanakan tentu tidak serta-merta begitu saja. Kami sengaja sosialisasikan ini dari jauh-jauh hari supaya kami pun punya persiapan, Ayah Bunda pun punya persiapan. Maka dari itu, setelah kegiatan ini, insya Allah kami akan share link G-Form yang isinya adalah mengizinkan atau tidaknya atau keikutsertaan Ayah Bunda dan anak-anak di kegiatan ini. Jadi memang kami pun sangat menunggu respon dari Ayah Bunda semua karena jika respon dari Ayah Bunda semua ini kurang, berarti ya dengan sangat berat hati kegiatan ini pun tidak bisa terlaksana. Jadi memang semua yang kami siapkan ini akan menjadi online saja nantinya, sifatnya akan jadi online saja tanpa ada pertemuan, tanpa ada kegiatan bersama-sama dilakukan. Ya jadinya seperti field trip virtual kemarin yang pada saat sebelumnya atau seperti project day yang sebelumnya. Ya, fun project, jadi hanya seperti itu saja. Kami ingin mengajak Ayah Bunda melakukan kegiatan ini karena kan sesuai dengan instruksi Bapak Nadiem Makarim ya kalau tidak salah, kita harus bersiap untuk PTM pada saat tahun ajaran baru. Dan salah satu latihannya itu adalah dengan ya cara seperti ini kita buktikan kalau sekolah sudah siap untuk PTM nanti di tahun ajaran baru dan Ayah Bunda pun siap untuk mengikuti PTM di tahun ajaran baru nanti. Nah, dengan cara salah satunya dengan cara mengikuti Magnum Outing Fun Project ini. Seperti itu mungkin nanti untuk G-Form-nya akan kami share dan kami tunggu responnya secepatnya. Maksimal di esok hari karena kami harus menyiapkan semua learning kit yang berhubungan dengan kegiatan ini jika offline dan menyiapkan juga jika kegiatan ini terpaksa harus online. Seperti itu mungkin Bu Putri, Ayah Bunda. Oke, wah, Masya Allah ya sudah terjawab ya Ayah Bunda apa yang tadi informasi disampaikan oleh Bu Winda. Nah, sudah sangat jelas tadi ya secara detail seperti apa kegiatannya, kemudian berapa orangnya, waktunya juga, kapan-kapannya. Nah, barangkali ini dari Ayah Bunda ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, mangga? Ini saya tetap harus ada di sini atau di sini? Aduh, kursi panas ini. Apakah ada Ayah Bunda? Bu Winda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mami gimana? Kalau untuk kendaraannya itu masing-masing atau gimana? Soal ini. Baiklah, Mami terima kasih sudah mengingatkan. Jadi memang sekolah tidak, karena ini kan tadi makanya saya bilang ini bukan field trip dan ini bukan project day, tapi ini penggabungan. Kalau field trip, anak-anak kami yang menemani, kami yang mengatur semua transportasinya, tapi karena ini gabungan dari dua-duanya, Ayah Bunda pada saat project day datang ke sekolah sendiri kan ya, tidak dijemput dari sekolah. Nah, jadi untuk kegiatan ini pun, silakan nanti untuk keberangkatannya dan kepulangannya, Ayah Bunda dan anak-anak silakan berangkat sendiri, kami akan menunggu Ayah Bunda di tempat langsung. Ya, jadi untuk itu karena kalau kami harus mengatur keberangkatan juga jujur agak repot, nanti khawatir nih kalau di bis juga nanti malah harus dikurangi kan kapasitas dari seharusnya. Jadi ini mah lebih aman. Barangkali nanti kan setelah jalan-jalan, setelah acara ini Ayah Bunda bisa meeting lagi sama yang lain gitu ya. Jalan-jalan sekalian mampir-mampir ke daerah Dago atas sama bunda-bunda yang lain yang mumpung gitu. Dari Mama, Apakah orang tua dari Faiz ya, apakah orang tua memang harus ikut serta? Mungkin kalau tanpa orang tua bisa lebih mengurangi jumlah peserta atau kuotanya, tapi anak-anak pasti sudah cukup senang dengan bertemu guru dan temannya, maksudnya mengikuti acara di tahuranya gitu. ya Apa harus sama orang tua? Iya, karena ini judulnya
fun outing project, di mana project day itu kan biasanya ada orang tua yang mendampingi. Jadi memang targetan kami. Oh, Bunda Kirana. Oh iya, punten Bunda Kirana tadi kirain siapa? Kirain Faiz, saya bingung karena tidak ada nama Faiz di kelas. Saya bingung juga. Iya. Oh iya. Oh iya, Oh. karena Bunda Kirana Oh, iya. baru ya di Cendekia Muda ini. Jadi betul Bunda Kirana, untuk kegiatan ini memang kami harapannya anak dan orang tua bisa ikut. Jadi ini sebagai upaya kami meminimalisir prokes itu ya, karena kan khawatirin kalau misalkan anak dilepaskan hanya dengan guru saja, dengan jumlah guru pun terbatas, khawatirnya nanti malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Kan kalau misalkan dengan orang tuanya bisa, ayo sini, bisa ya kalau mau dipeluk ya dipeluk langsung sama orang tuanya. Kalau guru yang mau meluk juga susah ya, ini anak-anak kelas 4 juga udah mulai balik. Kita juga rada-rada gimana mau meluk anak-anak yang laki-laki apalagi. Jadi memang sengaja kami mintanya ayah dan bunda ini mewakili, tidak perlu ayah dan bunda ikut dua-duanya, cukup salah satu saja, karena insya Allah nanti pun kami akan membagikan semacam tiket, di mana tiket itu akan berisi tentang ayah bunda dan anak-anak ini masuk di sesi berapa, di hari apa, dan di situ ada keterangan boleh. Jadi tiket ini berlaku untuk anak-anak dan satu orang pendamping. Jadi entah itu misalkan ternyata ayah atau bunda ini tidak bisa mendampingi, boleh mendelegasikannya ke siapa, entah itu ke pamannya atau ke bibi atau ke siapa, silahkan. Tapi tidak menitipkannya ke orang tua yang lain, karena khawatirnya kan ini orang tua atau ayah bunda yang lain pun akan sibuk dengan anaknya ya, nanti anak-anak yang dititipkan nanti malah jadi tidak terperhatikan gitu. Jadi kalau bisa ayah bundanya saja yang ikut atau yang mewakili, seperti itu. Dan acaranya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk acaranya nanti sesinya tergantung sesinya sebetulnya. Jadi memang untuk yang kita targetnya dari 7:30 sampai jam 12 targetnya sebenarnya, tapi ini kita akan atur lagi sesinya seperti apa, karena kan khawatirnya ini ada kendala hujan dan segala macam juga. Tadinya memang akan ada sesi yang siang ya Pak Irfan, tapi ini kita lagi mengatur lagi jadwalnya dengan jumlah waktu yang ada, terus dengan jumlah pos yang ada, apakah cukup dengan waktu ya kurang lebih pada saat ada di sana sekitar 2-3 jam maksimal setiap sesinya. Jadi tidak akan berlama-lama, tapi jika misalnya selesai kegiatan ayah bunda mau nyoba eksplorasi sampai ke Curug Omas, ya itu silahkan, itu sudah di luar kegiatan kami lagi. Gitu. Mungkin ayah bunda yang lain tuh Andita. Oke, ya Bunda Anita ya. Assalamualaikum Bu Putri, Bu Indah, Pak Irfan. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa buka kamera karena saya masih di dapur ceritanya. Iya, tidak apa-apa. Ibu, ini saya dengar ada acara ini tuh cukup, kayaknya jadi deg-degan ya Bu. Karena saya tahu anak-anak pasti excited, Andita pasti excited. Tapi di sini saya punya masalah karena saya di Bandung ini sendirian. Kemudian tidak ada pengasuh. Dan kalau kemana-mana saya pasti satu paket dengan adik-adiknya Andita gitu. Oh, iya, Apakah hal itu memungkinkan? Ya, itu aja sih Bu. Karena biasanya kalau kalau tidak bisa salah satu harus tinggal di rumah kan tidak memungkinkan gitu. Ya. Ya. Oke. Ya, gimana Bu? Mau sama saya? Mangga ya. Oh, aduh, ini berat sekali ya duduk di kursi ini. Masya Allah. Oke, alhamdulillah hatur nuhun Mama Andita untuk pertanyaannya. Insya Allah untuk kasusnya seperti Andita ini, boleh, mangga silakan saja ikut, tapi mohon maaf untuk tiket yang kami cover dari sekolah hanya untuk satu anak dan satu pendamping. Tapi jika ternyata nih ayah bunda mau ikut juga mendampingi, silakan saja, tapi memang ya dengan jarak yang agak jauh juga. Tapi kalau misalnya adik kecil kan tidak mungkin jaraknya dijauhkan gitu, itu mah boleh ikut silakan, tapi memang untuk tiket, mohon maaf, disesuaikan lagi. Kami hanya mengcover 2 orang saja, yaitu anak-anak dan 1 orang pendamping. Untuk acaranya Bu, maksudnya kan ada hiking ya katanya tadi. Itu cukup berat atau maksud saya kan mau bikin anak-anaknya
salah kalau bertanya cukup berat. Saya kan deg-degan juga kalau misalnya bawa anak-anak ternyata jalannya harus jauh atau Ya, betul. cukup berat gitu. Aduh, jadi gimana ya Mama Andita kalau bertanya ini berat atau tidak ke saya cukup berat juga saya jawab. Karena jujur kalau untuk saya yang ukurannya emang saya tukang jalan, ini tidak ada apa-apanya. Tapi kemarin kan kami pun sempat survei ke sana dengan beberapa teman juga, dengan kondisi yang berbeda-beda ya, dengan Bu Asi misalnya yang memang jarang sekali melakukan perjalanan hiking seperti itu, alhamdulillah masih enjoy saja kalau istilah Bapak Jumadi ini ya. Jadi memang treknya pun kami pilih yang memang aman, insya Allah tidak terlalu memberatkan ayah dan bunda. Kami pun memikirkan kondisi ayah bunda semua, karena kan tidak semua ayah bunda memang suka untuk perjalanan hiking seperti itu. Tapi jangan dibayangkan ini hikingnya seperti ke gunung yang akan menanjak, menurun, tidak ya. Jadi insya Allah Bisa sampai ke Maribaya. ya, tidak. Ini kita tidak akan sampai ke Maribaya yang di ujung sana, tidak. Itu terlalu jauh. Kami pun sudah ngap-ngapan kalau ke sana nanti ya. Jadi memang treknya pun tidak naik turun, dan memang kita ada sih yang naik turun, Pak, jangan berbohong. Ada naik turun, tapi memang tidak se ekstrim yang dibayangkan. Jadi memang trek yang kita lalui pun itu jalan aspal dan ada jalan setapak yang memang sudah di paving block. Jadi insya Allah tidak akan licin dan insya Allah aman. Tapi memang ayah bunda harus menyesuaikan dengan kostumnya gitu ya. Dress code-nya harus sesuai dengan tempat yang akan kita kunjungi. Jangan sampai nanti mungkin pakai sendalnya yang tidak nyaman. Nah itu mah jelas nanti perjalanan pun akan tidak nyaman juga ya. Misalkan pakai sepatu olahraga, pakai baju yang nyaman juga untuk bergerak. Seperti itu mungkin. Mungkin kalau misalnya ada anak kecil ya Mama Andita ya, jadi mungkin masih bisa dilalui, tapi ya, misalnya istirahat sebentar, nanti jalan lagi itu nggak yang harus langsung. Baik, terima kasih informasinya Bu Winda, Bu. Amin, Mama Andita. Ya, Itu ada yang ngacung lagi Pak. Oh Kirana ya? Mama Kirana ya. Ya, Assalamualaikum. Punten. Salam. Tadi kepencetnya akun kakaknya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Iya. Ini kan berarti kan kalau boleh usul kan tadi soal kuota tadi ya Bu ya. Maksudnya untuk supaya bisa tetap menjaga jumlahnya gitu kan, ada anak, ada orang tua. Nah, mungkin yang bagi yang tadi misalnya sebagai contoh harus bawa satu paket atau mungkin ada bapak ibunya ikut gitu, mungkin harus disampaikan sehingga kuotanya itu bisa terukur gitu loh. Jangan di lapangan nanti tahu-tahu oh semua ada yang bawa rombongan, ada apa jadi banyak juga. Ya mungkin itu bisa buat diupayakan gitu ya, karena kan tahura itu kan ada saatnya jalannya dia agak melipir sedikit-sedikit jadi berbaris atau apa sehingga ya bagaimana nanti kelak mengaturnya gitu ya Bu ya. Maksudnya kan bagaimanapun juga ya ingin sama-sama jaga aja. Pasti seru, excited, cuman memang saya juga jujur deg-degan sih pasti ada gitu kan, karena kan kalau lihat di luar mah orang lain juga kayaknya asal nggak ada corona gitu, kumpul Betul sekali. jadi kan nanti makin berbaur juga sama yang lain, kita juga nggak tahu. Mungkin bisa disampaikan kalau ada yang mau membawa atau apa, jadi bisa sekolah juga bisa antisipasi ini jumlahnya bagaimana. Itu aja sih Bu usul begitu. Assalamualaikum. Ya, hatur nuhun Bunda Kirana. Memang betul, ini memang sangat penting juga, makanya nanti kan kita akan berikan juga di formnya. Setelah itu nanti kami akan follow up terus. Misalkan nih ternyata yang ikut ada berapa orang, kita akan tanyakan apakah yang ikut ini memang hanya ayah atau bunda dan anak saja atau akan mengajak anggota keluarga lain. Nah tentu ini yang menjadi anggota tambahan ini tidak bisa ikut kegiatan, mungkin bisa melihat tapi dari jauh saja, jadi tetap menjaga jarak dari kegiatan yang sedang berlangsung gitu. Nah untuk yang jalan yang melipir itu memang kemarin kita agak menghindari tempat-tempat yang seperti itu, meskipun memang ada jalan yang kita lalui, tapi kan cukup untuk dilalui untuk 2 orang. Makanya tadi ayah atau bunda dan anak-anak ini bisa saling melindungi di jalan yang itu. Jadi kalaupun mau pegangan atau mau apa ya hanya dengan anggota keluarganya aja, dengan inner circle-nya saja. Seperti itu, tidak dengan orang lain berpegangan. Seperti itu. Tadi ada pertanyaannya kalau Pak Ivan? Ya, di chat ya. Ya di chat. Bunda, Oh ya. Dari Oh, acaranya kapan? Pakai seragam atau baju bebas? Ya.
Untuk acaranya, insya Allah kalau di rencana kami itu di tanggal 6 dan tanggal 7 April. Jadi sebetulnya masih ada waktu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ke depan untuk ayah bunda mungkin mau latihan dulu di rumah ya, latihan hiking nih barangkali ada yang jarang jalan-jalan atau apa, dan di setting di kalendernya jangan sampai lupa ini nanti tiba-tiba kita mau berangkat astagfirullah lupa hari ini harusnya emang apa gitu ya. Jadi memang kita prepare semua, bukan hanya kami guru-guru, bukan hanya anak-anak tapi ayah bunda juga silakan memprepare, termasuk yang mengurus perizinan cuti ke tempat kerja. Jadi ini karena waktunya masih lama mungkin bisa mulai di-apply nih proses cutinya ke perusahaan atau di kantor tempat bekerjanya. Terus tadi itu seragam ya, untuk seragam nanti insya Allah kami ingin ya anak-anak memakai seragam olahraga supaya tidak repot lagi ya, karena kan nanti di sana pun kita akan berkegiatan yang lumayan banyak, dan nampaknya pakaian olahraga adalah pakaian yang paling cocok, yang paling nyaman untuk digunakan pada saat kegiatan nanti. Untuk ayah bunda silakan menyesuaikan saja dengan seragam anak-anak yang nyamannya apa, silakan. Seragam outbound begitu. Bebas. Ya bebas bergerak lah, tidak gadget atau tidak takut keserimpet nantinya. Seperti itu. Ayah bunda ada yang ingin ditanyakan lagi? Bijaknya tidak. Oh ya. Untuk olahraganya bukan berarti harus baju olahraga dari sekolah ya, karena saya juga paham ini pasti anak-anak sudah ada yang kekecilan atau apa gitu ya baju olahraganya. Jadi silakan saja kalau misalnya mau memakai seragam olahraga bebas silakan, tapi kalau misalnya yang olahraganya masih muat ya silakan pakai yang itu dulu. Gitu. Untuk yang belum dapat pun sama, silakan memakai baju olahraga yang ada saja. Wih, Masya Allah sama ya, kita juga sama. Sudah tidak sabar acara nanti. Ya mudah-mudahan nanti respon dari orang tuanya yang kalau misalnya memang ternyata banyak yang ikut, berarti nanti kita akan emang mengadakan secara offline. Tapi misalnya kalau saya tidak mau ikut, ya tidak apa-apa, nanti kita akan berikan dengan online gitu ya, opsi dengan online gitu. Ya walaupun misalnya banyaknya ikut, bukan berarti yang nggak mau juga harus tetap ikut gitu, enggak. Jadi ini memang sifatnya tidak paksaannya untuk ayah bunda, ini silakan. Ini bentuknya baru tawaran dari kami untuk kegiatan yang berbeda, karena kan kami melihat nih pada saat kemarin virtual field trip, anak-anak excited luar biasa, tapi di ujungnya pada saat ditanya, Bu, tapi licik, ibu aja yang jalan-jalan, akunya di rumah gitu ya. Nah dengan berbekal kata-kata itulah kami merasa aduh ini sepertinya memang harus mengajak anak-anak juga untuk melakukan kegiatan di luar bersama-sama, jadi supaya anak-anak pun tidak merasa iri dengan hanya guru-guru saja yang pergi-pergian kemana-mana gitu, tapi anak-anak pun diajak dengan orang tuanya sekalian, karena kan ayah bunda juga guru ya di rumah, pasti udah mulai agak-agak mumet nih, butuh rada-rada refreshing ya, dengan pembelajaran selama ini, apalagi selama pekan ini ya PH ya harus bikin ini bikin itu lumayan gitu ya. Masya Allah sekali tugas-tugasnya. Nah inilah salah satu alternatif untuk sedikit merefresh semuanya, tapi tetap dengan prokes yang dijaga, tetap dengan mengusung materi yang akan diajarkan, tetap dengan muatan konten karakter yang ingin kami capai. Jadi tidak hanya melakukan perjalanan begitu saja, tapi memang ada karakter-karakter yang tadi sempat Bu Ana sampaikan, yang ingin kami lihat, yang ingin kami tingkatkan dari anak-anak melalui kegiatan ini. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Bunda Kirana lagi ya? Atau masih kepencet? Kurang tahu. Boleh kalau ada yang mau bertanya lagi, mangga saja, silakan langsung dibuka mic-nya saja. Sudah cukup jelas berarti ya? Atau udah nggak sabar juga mau melaksanakan ini outing fun project. Oke, udah ya? Oke, nah nanti kan insya Allah acara ini akan diadakannya di awal April. Nah sebelumnya ngapain Bu? Nah di 2 pekan sebelumnya insya Allah itu akan ada pembelajaran seperti biasa ya, 2 pekan itu tema-tema hampir akhir-akhir gitu ya, itu masih tentang Abu Tholib. Di situ nanti kita akan pembelajaran seperti biasa, tetap ada learning kit yang akan kami berikan. Kemudian kalau misalnya ternyata nanti online
maka akan diberikan sekaligus dengan ini ya learning kit fun project-nya. Tapi kalau misalnya ternyata offline, nanti akan kita sediakan langsung di sana gitu, seperti itu. Ya, jadi tidak perlu re-ringkit lah istilahnya ya. Bunda mengerti re-ringkit. Maksudnya tidak perlu riweh bawa-bawa dari rumah. Jadi insya Allah untuk yang offline nanti peralatan untuk games-nya atau apapun itu, insya Allah akan kami yang membawakan ke tempat langsung. Jadi ayah bunda hanya tinggal datang ke sana. Kalaupun bawa ya hanya tinggal bawa secuil-cuil lah, nggak terlalu riweh gitu, nggak terlalu banyak banget yang harus dibawa. Karena sifatnya nanti akan kami sediakan langsung di sana. Tapi jika ternyata ini harus ada yang offline dan yang online ini learning kit project day atau Imagnum Fun outing fun projectnya akan kami berikan langsung di tanggal 18 Maret ini. Jadi setelah pekan depan itu akan ada pembagian learning kit lagi, di mana isinya adalah learning kit pembelajaran, learning kit project, dan learning kit setelah project ya. Ya, enggak ada, maaf salah saya. Jadi 2 pekan sebelum project dan project. Jadi akan ada 3 pekan kegiatan, 2 pekan pembelajaran dan 1 pekan project. Dan ditambah lagi ada learning kit untuk kegiatan pekan Sunda, karena insya Allah nanti di pekan setelah pembagian learning kit ini anak-anak akan menjalani kegiatan pekan Sunda. Nanti akan ada learning kit khusus tentang kegiatan itu. Jadi insya Allah nanti di pekan di learning kit ini akan panen nampaknya ya. Jadi sangat banyak sekali yang akan anak-anak bawa nanti pada saat pulang setelah mengambil learning kit ini. Ada lagi Bunda? Ayah Bunda? Oke. Dari Bunda Danis mungkin atau Bunda Zidan mungkin dari situ. Mengikuti saja Pak Irfan, Bu Putri. Baik, kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau memang sudah cukup jelas untuk virtual meetup di hari ini, kita langsung tutup saja ya untuk pertemuan ini. Bunda Zidan, ada yang ingin ditanyakan? Iya Ibu, Bapak. Oh iya, Mbak. Iya, ini sebelum tadi jelas terlintas aja di benak saya. Kalau misalnya kegiatan ini jadi terlaksana gitu ya. Saya rasa kita semua perlu bersepakat untuk apapun yang terjadi setelah acara ini itu adalah tanggung jawab bersama gitu. Ya mengingatkan kondisinya seperti ini, seperti sekarang ini. Jadi kalau ada hal yang di luar ekspektasi kita, ya berarti itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Maksud saya kita mengadakan acara ini, ya kita bertanggung jawab secara bersama-sama gitu. Wah itu dedenya nanti. Saya kalau ada hal yang pahit, misalnya ada yang positif setelah acara ini, itu merupakan tanggung jawab. Nggak ada salah-salahan, apakah menyalahkan pihak orang tua lain, menyalahkan anak lain, menyalahkan sekolah. Ini dilakukan secara penuh kesadaran dan tanggung jawab masing-masing gitu. Kalau jadi terjadi, mungkin kita perlu sepakati itu bersama-sama gitu Bu. Iya. Baik, mungkin nanti di formnya atau di ini ya penjelasannya akan kita cantumkan juga untuk kesepakatannya agar jadi sama-sama enak ya nanti ya kesepakatannya. Jadi kalau ada apa-apa hal-hal yang tidak diinginkan kita sudah sepakat bersama bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Bunda Zidan sudah mengingatkan. Oke, mungkin sudah ya, karena sudah sedikit itu aja boleh. Mengingatkan kembali. Insya Allah nanti Jimo akan kami share. Mohon diisi segera karena kami pun membutuhkan respon itu dengan segera untuk melanjutkan apa yang harus kami lakukan. Karena kalau misalnya ternyata ini G-formnya lambat untuk masuk ke respons kami,
Jadi kami juga bingung ini harus menyiapkan online atau offline. Jadi mohon setelah mendapatkan G-Form ini segera diisi perizinannya seperti apa, mengizinkan atau tidaknya. Ya. Kami tunggu paling lambat besok pagi mungkin bisa Ayah Bunda. Ya, mudah-mudahan bisa ya. mudah-mudahan bisa ya, karena kan hanya tinggal mengisi G-Form nama dan segala macam, tidak mengisi soal seperti anak-anak. tidak perlu menghafal dulu gitu kan. Jadi hanya tinggal klik-klik saja ini ya atau tidaknya. Ya, insya Allah nanti akan menyusul ya G-Form-nya setelah Jimit ini. Baik, kita langsung tutup saja ya. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah menyempatkan hadir di virtual meetup hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depannya itu dipermudah oleh Allah, kemudian dilancarkan, dan Ayah Bunda serta anak-anak semua diberikan kesehatan ya semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan virtual meetup ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. 3 kali. Dan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.